Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah temuan dalam peristiwa banjir yang terjadi pada Sabtu sore kemarin. Informasi selengkapnya langsung kita bergabung dengan Dezar Aditya dan Riki Rusdiana langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Iya, apa temuan Pemprov? Apakah ini ada ganjalan-ganjalan tertentu Dezar terkait dengan terjadinya banjir kemarin? Ya Carlos, benar sekali sedikitnya ada dua temuan yang menjadi hasil dari investigasi Pemprov DKI Jakarta yang menjadi alasan kemudian penyebab semalam kemudian Jakarta kembali digenangi banjir di beberapa titik di Jakarta Selatan. Jika kita ingat ada di Kemang, kemudian juga di Antasari dan di beberapa titik lainnya. Yang pertama adalah memang ini belum selesainya normalisasi kali di Jakarta. Salah satunya adalah Kali Kerukut yang membentang di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua ini Carlos, yang menjadi menarik bahwa Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya 5 rumah yang temboknya jebol. Dan kenapa kemudian ini menyebabkan banjir? Karena ternyata tembok ini berada di dinding sungai persis. Jadi ketika tembok ini jebol, kemudian air dapat masuk ke darat ini melalui tembok rumah yang jebol tersebut. Dan ini sebenarnya menurut Ahok ini merupakan permasalahan klasik karena memang di wilayah Jakarta Selatan ini menurutnya banyak rumah yang didirikan di daerah aliran sungai atau DAS. Dan yang menarik juga bahwa ternyata rumah-rumah ini bersertifikat, Carlos. Jadi secara kepemilikan bahwa rumah ini sah, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini kenapa kemudian pada masa lalu, pada zaman sebelum pemerintahannya, ada Pemprov DKI Jakarta memberikan izin kepada masyarakat tersebut untuk mendirikan rumah di atas daerah aliran sungai yang kemudian malah menyebabkan banjir. Padahal menurut Ahok pada zaman Belanda, zaman dulu di pinggiran sungai biasanya ini merupakan jalan inspeksi yang lebarnya sekitar 10 hingga 5 meter. Dua hal ini yang disinyalir menjadi penyebab banjir di Jakarta Selatan semalam, padahal Ahok juga mengklaim bahwa Jakarta ini seharusnya sudah tidak banjir kecuali pada saat banjirop atau muka air yang naik lebih tinggi dibandingkan daratan Jakarta. Seharusnya menurut Ahok ini juga tidak akan banjir jika kecuali rob ini mencapai 2,8 meter di atas permukaan darat. Dan secara logika juga menurut Ahok bahwa kemudian jika Jakarta Utara kemarin kemudian juga Jakarta Pusat sudah tidak banjir, seharusnya Jakarta Selatan yang daerahnya lebih tinggi ini secara logika juga harusnya sudah tidak banjir, kecuali memang ini diakibatkan adanya lembah-lembah atau secara geografis begitu, kemudian ada cekungan di kawasan Jakarta Selatan. Begitu, Carlos. Iya, Dezar, langkah-langkah normalisasi sudah dilakukan, tapi kemudian kemarin banjir kembali terjadi. Lalu apa langkah selanjutnya? Apalagi usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir ini di sejumlah tempat? Ya, menurut Ahok ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah mengambil alih rumah yang temboknya jebol tersebut untuk diperbaiki, karena memang secara sertifikat bahwa pemilik ini memiliki rumah yang sah, tapi kemudian sehingga kemudian Pemprov DKI Jakarta tidak dapat mengambil alih secara penuh, jadi sementara saja untuk pembenahan tembok tersebut agar kemudian air tidak masuk lagi ke daratan melalui tembok rumah tersebut. Dan Ahok juga menyatakan memang sebenarnya dari dulu Pemprov DKI Jakarta sudah berniat untuk membeli rumah-rumah yang berada di daerah aliran sungai tapi bersertifikat ini, tapi kemudian pemiliknya ini tidak berniat untuk menjual rumahnya ke Pemprov DKI Jakarta, sehingga kemudian menurut Ahok ya sudah terserah pemiliknya saja gitu. Dan biasanya memang di Jakarta Selatan ini sendiri, Carlos, menurut Ahok memang biasanya pemilik rumahnya ini menyatakan bahwa biasanya memang banjirnya ini hanya 1-2 kali setahun. Dan berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nggak mungkin bisa bencana gitu dalam. Logika kan gini, Jakarta itu yang tinggi kan daerah selatan, ini turun ke utara daerah laut. Nah, kita udah beresin utara pusat semua nih. Kalau rob lagi nggak pasang, akhirnya tinggal lewat. Nah, kecuali kalau dia ada jebol, berarti ada masuk ke komplek rumah yang rendah. Kalau komplek rumah yang rendah itu ya nggak ada pompa, ya pasti agak lama. Itu aja, kita tanganin.
Carlos, langkah selanjutnya adalah yang kedua adalah pengerahan alat berat yang memang tidak bisa bekerja secara maksimal jika mengeruk lebih dari 1-2 meter, maka kemudian rumah-rumah tersebut bisa ambruk jika kali dikeruk hingga 1 atau 2 meter. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah mengerahkan pompa mobile yang ini juga tidak bisa maksimal jika kemudian kali kerukut juga masih belum selesai dinormalisasi. Dan yang keempat, dalam jangka panjang memang Pemprov DKI Jakarta berniat akan membangun tanggul laut setinggi 3,5 meter. Sebenarnya memang jika kita ingat bahwa ini sebenarnya sudah memasuki musim kemarau, namun menurut BMKG dan juga BNPB bahwa ini hujan yang terus-menerus hampir setiap hari saat ini diakibatkan fenomena La Nina yang kemudian ancaman banjir masih akan terjadi di DKI Jakarta. Maka kita harus perlu waspada karena memang hujan masih akan terus diperkirakan akan turun hingga Maret hingga Februari 2017 mendatang. Carlos, kembali ke Anda. Tessa Raditya dan Ricky Rusdiana, terima kasih atas laporannya.